Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar semuanya, ketemu lagi bareng saya Kang Mas Z di acara live class di sini tentunya sobat belajar. Pada kesempatan kali ini selama 30 sampai 45 menit ke depan kita akan membahas soal-soal UTBK tes kompetensi akademik, ya tentunya matematika, dan matematikanya yang dasar-dasar saja. Karena apa? Karena sayanya nggak pinter-pinter amat sobat belajar. Oke? Sobat belajar, seperti biasa sebelum kita mulai, kita lakukan ritual seperti biasanya. Kita bacakan dulu mantra-mantra yang sama sekali nggak ada gunanya. Sopo-sopo mangane loro ngaku siji matine jadi memendi. Sopo-sopo yang ingin jadi lebih pintar lagi, ayo cepat ambil pulpen kalian, ambil kertas kalian, kita gabung dan kerjakan soal bersama-sama di live class di sini. Karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sekarang kameramen saya bisa bebas, saudara-saudara. Sekarang mari kita lakukan saja soal demi soalnya. Sobat belajar, silakan di screenshot satu per satu soal-soalnya, dimulai dari soal nomor 1. Loh kok ini kayaknya pernah ketemu? Ya nggak apa-apa sobat belajar. Oke, pasti sobat belajar setidaknya bisa. Oh iya, yang kemarin aku kelewat di bagian itu. Sekarang aku ingat lagi. Oke, soal nomor 1. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 2. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 3. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 4. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sobat belajar sekalian, sobat belajar bisa langsung kerjakan saja tanpa menunggu instruksi atau aba-aba dari saya, karena memang tidak ada. Sobat belajar, ini pengulangan pernah dikeluarkan sebelumnya, tetapi saya dikomplain, loh kok yang kemarin tuh sepertinya agak membingungkan, maka saya ulangi lagi. Sobat belajar, enggak usah khawatir. Buat sobat belajar, apa sih yang enggak sobat belajar? Oke, nah sobat belajar, mana baca dulu soalnya baik-baik. Ada 6 data, bukan data grouping, ini data satuan. 762P34. Rata-rata dari data tersebut sama dengan mediannya, banyaknya nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli. Ingat, bilangan asli, bukan bilangan palsu. Jadi bilangan ini dimulai dari angka 1. Oke sobat belajar, karena apa? Karena ini bilangan asli sobat belajar. Oke sobat belajar, ada beberapa probability atau kemungkinan. Kemungkinan pertama, P-nya ada di depan sobat belajar. P, 2, 3, 4, 6, 7 sobat belajar. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya karena dia minta nanti, sebenarnya kalau untuk mencari nilai rata-rata yang nggak perlu diurutkan seperti itu sobat belajar, tetapi karena dia mau X barnya itu harus sama dengan rata-rata, sama dengan mediannya. Jadi mana yang nanti X barnya sama dengan mediannya sobat belajar. Oke, nah dari kasus ini kalau kita tidak urutkan ya sulit mencari Q2 nya. Nah kalau sudah diurutkan seperti ini kan Q2 nya langsung kita bisa tahu 3,5. Dapat dari mana? 3 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3, 1/2 sama dengan 3,5 sobat belajar. Nah sobat belajar, ada 2 kemungkinan di sini sobat belajar. P-nya bisa 1 atau bisa juga 2. Nah kita coba kalau P-nya 1. Sobat belajar, untuk memudahkan yuk kita jumlahkan dulu. Berapa itu? 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7. Itu adalah 5 tambah 4 9, 9 tambah 6 15, 15 tambah 7 20
2 sobat belajar. Jadi kalau kita tambahkan 1, maka X barnya menjadi 1 ditambah 22 dibagi 6 sama dengan 23 dibagi 6 sama dengan 4. 6, oh enggak sampai 4 sobat belajar, tetapi 3. 3, 5 per 6. Nah, sobat belajar, 5 per 6 itu tidak sama dengan, ini kan X barnya, tidak sama dengan 31 per 2. Beda. Oke sobat belajar, maka kemungkinan P-nya 1 tidak mungkin sobat belajar. Kita lanjut kalau P-nya 2 sobat belajar. Kalau P-nya 2 terlalu panjang, siapa tahu kita membutuhkan space nantinya. Kalau P-nya 2, maka X barnya adalah 2 ditambah 22. Itu dapat 22 dari mana? Dari sini sobat belajar. Oke, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 7, 22. Nah, sobat belajar, dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Apakah 4 ini sama dengan mediannya? Ternyata belum sobat belajar, karena mediannya 31 per 2 atau 3,5. Jadi belum sama sobat belajar. Nah sobat belajar, bisa itu kalau kita menaruh atau memposisikan P-nya di depan. Sekarang probability selanjutnya bagaimana? Probability selanjutnya P-nya ada di posisi kedua, yaitu kita taruh berarti yang menjadi angka pertama adalah angka 2. Maka 2, P, 3, 4, apakah ada 5? Tidak ada 5. 6,7. Nah sobat belajar, nah P yang mungkin di kasus ini adalah 3 dan 4. Oke? Oh, 2 dan 3. 2 sudah kita coba sobat belajar. Kalau 2, X barnya adalah 4. Dan setelah P diposisikan di angka kedua, itu ternyata tidak merubah posisi Q2. Jadi Q2-nya masih 3,5. Sama seperti sebelumnya sobat belajar ya. Nah sobat belajar, ini kemungkinannya adalah P-nya adalah 3. Jadi nanti X barnya itu atau nilai rata-ratanya 3 ditambah 22 dibagi 6 sama dengan, kenapa dibagi 6? Karena datanya ada 6. 2, P, 3, 4, 6, 7. Oke sobat belajar, kenapa yang dicoba 3? Karena tadi 1 dan 2 sudah. Jadi sekarang kita coba angkanya 3. 4 boleh nggak? Kalau 4 nanti posisinya berarti dia setelah 3 posisinya, bukan sebelum 3. Begitu sobat belajar ya. Jadi di sini 25 dibagi 6 sama dengan 1 per 6. Oke sobat belajar, dan 1 per 6 tidak sama dengan atau belum sama dengan Q2-nya, yaitu 1 per 2 sobat belajar. Oke, kalau gitu lanjut dong. Oke, posisikan P-nya di posisi setelah angka 3. Di posisi ini, maka P-nya bisa 3, bisa 4. Kalau P-nya 3 sudah kita lakukan, dan Q2-nya pun akan sama dengan yang di atas, karena setelah 3 adalah 4. Jadi kita coba saja langsung ke 4. Nah, akan menghasilkan Q2 4 sobat belajar ya. Karena apa? Karena kita memisalkan P-nya 4. Kita hitung X barnya. X barnya menjadi 4 ditambah 22. Ini apa ini? Gak enak dilihat ini sobat belajar. Mengganggu konsentrasi saja. Jadi kita hapuskan saja. Dibagi 6 menjadi 26 dibagi 6 sama dengan 13
per 3 sama dengan 41 per 3. Sementara Q2-nya kalau kita posisikan P-nya itu 4, Q2-nya adalah 4, maka juga tidak sama dengan Q2-nya. Belum berarti sobat belajar. Lalu 5 gimana 5? Kalau 5 maka nanti posisi P-nya itu adalah setelah 4 sobat belajar. Jadi di sini nggak cuman mengganti nilai P-nya, tetapi juga harus berhati-hati dengan posisi P-nya sobat belajar. Kemarin di pertemuan sebelumnya pernah dibahas dan saya meminta sobat belajar untuk coba melanjutkan karena polanya sudah ketemu. Gak taunya saya malah dikomplain. Waduh, bikin bingung saja. Ya sudah deh, kalau gitu kita bahas lagi. Nah, sobat belajar, kita lihat di sini 4 tadi kita sepakat P-nya adalah 5. Kalau P-nya 5, maka pertengahan antara 4 dan 5 itu adalah, maka nanti Q2-nya adalah 4 tambah 5 dibagi 2, yaitu 4,5 atau 41 per 2 sobat belajar. Mari kita hitung X barnya. X barnya nanti menjadi 5 ditambah 22 dibagi 6 sama dengan 27 dibagi 6 sama dengan sama-sama dibagi 3 saja ya. Jadi 9 per 2. Karena 27 dibagi 3 9, 6 dibagi 2 3. Jadi 41 per 2. Nah, sobat belajar, ternyata dia masuk Pak Eko. Sama dia sobat belajar. Jadi dia sudah sama dengan Q2-nya. Lah, angka 5 inilah yang menjadi jawabannya. Lalu bagaimana dengan posisi P yang selanjutnya? Sobat belajar, sebenarnya itu sudah bisa diprediksi. Tapi ya sudahlah, kita coba angka 6. Oke, angka 6 boleh sobat belajar. Kalau angka 6 yang pertama, posisi P-nya tetap di sini. Oke, sobat belajar, itu bisa, tapi nanti itu menjadi 28 dibagi 6. Oke, kita misalkan 6. Oke, sobat belajar, biar sobat belajar enggak penasaran lagi. Oke, 2, 3, 4, 6, P, 7. Oke, nah karena Q2-nya di sini, Q2-nya berubah, bukan lagi 4,5, tetapi menjadi 4 tambah 6 dibagi 2. Sama dengan 1/2 sama dengan 5. Lalu bagaimana dengan X barnya? Dengan posisi P adalah 6, maka X barnya adalah 6 ditambah 22 dibagi 6 sama dengan 28 dibagi 6. Yuk kita sama-sama bagi 2 menjadi 14 per 3. Menjadi 4, 3, 12, 2 per 3. Dan belum sampai angka 5 sobat belajar. Begitu juga kalau sobat belajar ganti dia menjadi 7, karena di posisi ini dia bisa 6, bisa 7, X barnya nanti tetap menjadi 29. Dan 29 dibagi 6 belum sampai ke angka 5 sobat belajar. Jadi kita mentok di posisi 4, sobat belajar. Jadi satu-satunya yang bisa menghasilkan bilangan rata-rata dan median yang sama adalah ketika nilai P-nya 5 dengan posisi P setelah angka 4. Itu otomatis sobat belajar. Kenapa? Karena untuk mencari median kita harus mengurutkan terlebih dahulu angka-angkanya. Jadi itulah kenapa karena pertanyaannya berapa jumlah nilai P yang mungkin. Kan bilangan asli kan, bisa dari 1 tadi nggak mungkin, 2 nggak mungkin juga ternyata, belum mungkin, yang ketiga ternyata belum, dan yang kelima mungkin, tetapi kan cuma 1, angka 5 itu saja. Jadi itulah maksudnya kenapa jawabannya 1 bukan 5, karena dia bukan tanya berapakah nilai P-nya, tetapi dia banyaknya nilai P. Dia tidak bertanya berapakah nilai P. Jadi harus hati-hati sobat belajar. Semoga dengan penjelasan kali ini lebih jelas ya sobat belajar ya.
Kenapa jawabannya 1? Oke, sobat belajar, silakan dipahami dulu baik-baik baris demi baris penjelasannya. 10. Silakan di screenshot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, sobat belajar. Soal nomor 2. 2 buah dadu merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Jadi ada dadu merah, ada dadu, misalkan M dan N. Ya udah, dadu merah M deh. Oke. Lalu dan N, ya udah berarti yang N dadu biru. Nah, sobat belajar, masing-masing menyatakan mata dadu yang muncul pada dadu merah dan biru, ya kan? Cocok ya, sobat belajar. Selanjutnya dibentuk persamaan kuadrat. X kuadrat tambah MX plus N sama dengan 0. Itu nanti dulu aja deh, sobat belajar. Yang pertama sobat belajar perhatikan adalah kalimat pertama yang agak panjang gitu. Biasanya kalau soal-soal yang agak panjang itu agak ngeselin. Oke, sobat belajar. Oke, ada dadu merah, ada dadu biru. Tadi dia bilang yang merah itu M, sobat belajar. Kita bikin, sobat belajar, dadu merah. Kita anggap sebagai M. Ada berapa mata dadu? Ya, betul sekali sobat belajar. Dadu apa sih? Dice, dice, D-I-C-E, dice. That is dadu. Oke. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sobat belajar. Selanjutnya dia bilang yang N itu mata dadu biru. Ya wes, mata dadu biru is coming, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk mata dadu biru. Oke, sobat belajar. Sobat belajar sekalian. Selanjutnya kita nikahkan dia dalam sebuah ikatan yang suci. Sobat belajar, kita tarik dulu lah garis-garisnya agar tidak membingungkan. Oke, sobat belajar, yang pertama yang M 1, 2. Jadi kemungkinan pertama kan dadu merahnya 1, ya kan sobat belajar. Lalu dadu birunya juga 1. Jadi 1,1 sobat belajar. Oke, paham ya? Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama dari yang merah keluar angka 1, dari yang biru keluar angka 1 juga, menjadi 1,1 sobat belajar. Oke, ini bukan skor sepak bola sobat belajar. Oke, sobat belajar, kita lanjutkan biar cepat. Kita tulis dulu yang warna merahnya supaya sobat belajar nggak bingung. Kenapa yang merah duluan? Karena biasanya dalam matriks baris dulu baru kolom. Oke, sobat belajar, sebenarnya sih bebas-bebas saja. Tetapi dalam kasus ini memang kita usahakan M-nya terlebih dahulu karena nanti ada alasan khusus yang berhubungan dengan rumus yang diberikan pada kalimat ketiga sobat belajar. Oke, sabar sobat belajar. Oke, selanjutnya adalah warna biru. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, sobat belajar, kita jangan lupa juga komanya. Maksudnya apa? Ya ini, ada kemungkinan dadu merahnya 2, dadu birunya 1. Gitu maksudnya sobat belajar ya. Harus sabar sobat belajar. Ini biasanya halangan di antara sobat belajar sekalian berdasarkan pengalaman saya sobat belajar, ini sobat belajar itu rada-rada males untuk bikin kayak gininya. Kadang-kadang kalau hanya membayangkan saja itu probabilitas melakukan kesalahannya masih tinggi sobat belajar. Jadi hati-hati ya sobat belajar. Sebenarnya dengan melakukan ini juga di dalam tahap berarti ya. Kalau nanti udah terbiasa banget ya silahkan saja sobat belajar. Oke. Nah sobat belajar, ini adalah sampel yang mungkin. Kenapa sampel ini? Ngapain sih sampel ini ditulis-tulis sih? Buang-buang waktu aja. Tunggu dulu Perkuso. Ada alasannya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya dibentuk persamaan kuadrat x kuadrat tambah mx tambah n. X kuadrat tambah mx tambah n sama dengan 0. Berarti di sini A-nya 1. Di sini masih ada aja nih kalau ditanya. Jadi A-nya berapa? A-nya x. Aduh. A-nya berapa? X kuadrat. Aduh. A-nya itu 1 kalau kasusnya kayak gini. Oke, sobat belajar. Nah, B-nya itu m, C-nya itu n. Dan positif dan negatif itu sangat berpengaruh sobat belajar ya. Hati-hati, kalau dia minus M berarti B-nya adalah minus M. Kalau dia minus N berarti C-nya adalah minus N. Hati-hati sobat belajar. Oke. Nah, selanjutnya peluang persamaan kuadrat memiliki akar-akar kembar. Nah, di sini ini adalah clue, memiliki akar-akar kembar berarti diskriminannya sama dengan 0 sobat belajar. Lu kok ke situ larinya? Ya iya, jadi setiap kalimat itu harus bisa diterjemahkan sobat belajar. Dia itu nggak sekedar iseng nulis kayak gini, karena ini bukan cerita Upin Ipin yang ada kembar-kembarnya gitu sobat belajar. Oke. Nah, apa itu D? D itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0 sobat belajar. Oke, jadi B-nya kita tadi sudah sepakat, yaitu M. M kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya N sama dengan 0. M-nya M kuadrat min 4N sama dengan 0. M kuadrat sama dengan 4N. Nah, supaya sobat, tadi M itu kan merah kan? Yaitu M sama dengan 4. Nah, N itu biru kan? Gitu loh sobat belajar. Oke. Nah, manakah di antara sampel-sampel ini yang kalau dimasukkan ke angka tersebut mencocoki, gitu loh maksudnya. Tetapi dengan catatan yang M itu harus diambil dari angka yang merah. Misal sobat belajar, kita ambil 1,1, satunya itu merah kan, maka kita coba yuk 1 oh yaudah deh, supaya sobat belajar nggak bingung, satunya kita harus konsisten merah, satunya merah. Oke, kuadrat sama dengan 4 dikali N nya itu biru kan, 1 juga. Yuk kita masukkan, apakah dia mencocoki sobat belajar? Oke, sama dengan 1 kuadrat berapa sobat belajar? 1. Lalu 4 kali 1 4. Nah sobat belajar cek sendiri sama atau tidak. Tidak, 1 tidak sama dengan 4, maka probabilitas ini tidak masuk Pak Eko. Oke. Nah oh ada yang ngeh. Nah, itu tuh 2,1 bisa tuh. Betul banget sobat belajar. Mantul, mantap betul. Berarti sobat belajar yang ada di situ yang pakai kacamata itu teliti sekali ya. Dia betul 2,1. Duanya itu yuk kita coba 2,1. Kita masukkan ya. Kita masukkan ke sini 2 kuadrat sama dengan 4 dikali
1. Jangan sampai terbalik. 2 kuadrat berapa? Ayo. Betul, 4. Lalu sama dengan 4 kali 1, 4. Nah, 4 sama dengan 4. Itulah kenapa 2,1 ini masuk sobat belajar. Nanti seiring sobat belajar sering berlatih, sobat belajar akan tahu yang masuk ada 2, yaitu 2,1 dan 4,4. Coba saja, 4 dikuadratkan 16. N-nya biru 4 juga. 4 kali 4, 16 juga. Jadi 16 sama dengan 16. Dari situ, maka dia bilang peluang. Ada berapa? Yang mungkin 2. Oke? Jadi peluangnya adalah 2 dibagi sampelnya ada berapa? Sampelnya ada 36. Ternyata sobat belajar, kita tidak usah repot-repot untuk menjederhanakannya. Karena apa? Karena optionnya masih dalam bentuk per 36 sobat belajar. Oke? Biasanya kan jawaban itu adalah bentuk paling sederhananya. Biasanya kita nafsu untuk merubah jadi 1/18. Ternyata setelah kita lihat ulang optionnya, itu tidak perlu. Jadi jawabannya adalah 2/36 sobat belajar. Semoga penjelasannya ini bisa diterima oleh sobat belajar sekalian. Jadi sobat belajar, makanya dibuka ikhlas-ikhlas itu hati sobat belajar agar bisa menerima penjelasan ini dengan lapang dada. Sobat belajar, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 bab trigonometri, di mana kita punya sin dalam kurung X tambah Y sama dengan 1 ditambah 1/5 cos Y. Dan diketahui pada pernyataan kedua, sin dalam kurung X minus Y itu sama dengan min 1 tambah cos Y. Dengan catatan Y lebih kecil daripada 0 dan lebih kecil daripada pi per 2. Pi per 2 berarti 180 dibagi 2 sobat belajar. Oke, jangan lupa ini kan nilainya sama dengan 180 derajat. Jadi pi per 2 artinya 180 dibagi 2, 90 derajat. Itu artinya kalau di dalam kuadran dia ada di kuadran 1, yaitu si Y ini ada di kuadran 1 sobat belajar ya. Kenapa? Karena ada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi dia ada di kuadran 1. Aduh, kenapa? Ada di kuadran 1 sobat belajar. Efeknya apa? Efeknya nilai sinusnya nanti positif. Nilai cosnya positif juga, nilai tangennya positif juga. Itu implikasinya atau akibatnya. Nilai kosekannya juga positif, nilai sekannya juga positif, nilai kotangennya juga positif. Itu sobat belajar. Jadi informasi ini bukan informasi yang sekedar dia selipkan di situ sobat belajar, tetapi ada pesan tersembunyi yang hendak disampaikan oleh pembuat soalnya. Sobat belajar, lama nih, ayo cepetan jelasin. Oke, buat sobat belajar apa sih yang enggak? Sobat belajar, yuk kita break dulu sin X plus Y. Yang elok di sinilah sobat belajar. Sobat belajar, saya ingatkan terlebih dahulu. Sinus X plus Y itu bisa kita break menjadi sin X cos Y ditambah cos Y sin X. Oke, begitu juga sebaliknya. Sinus X minus Y itu bisa kita break menjadi sin X cos Y dikurang cos X sin Y. Sorry, terbalik sobat belajar. Cos X sin Y.
Oke, sobat belajar. Nah, sobat belajar, artinya nanti ketika kita break dia, yang kita tulis adalah hasil breakannya. Jadi langsung saja sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Oh, ini masalahnya sobat belajar. Cos X sin Y sama dengan, nah yang di sebelah kanan jangan dicolak-colek sobat belajar. 1/5 cos Y. Yang selanjutnya sin X cos Y dikurang cos X sin Y sama dengan min 1 ditambah cos Y. Sobat belajar, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya ada yang bisa saling kita hilangkan, yaitu cos X sin Y dengan karena dia berbeda tanda. Dalam eliminasi kalau beda tanda berarti kita pakai positif. Nah, sementara untuk sin X cos Y, karena dua-duanya positif, kalau kita jumlahkan menjadi 2 sin X cos Y. Sementara ini saling menghilangkan. Oke, 1 dan 1. Karena 1, sekali lagi, sebenarnya ada angka konstanta 1 di depan, tidak sunnah pun untuk ditulis. Jadi ada 1 cos X sin Y dikurang 1 cos X sin Y. Jadi mereka saling menghilangkan sobat belajar. Selanjutnya sama 1 ditambah negatif 1. Jadi juga saling menghilangkan. Jadi habis. Nah, di sini unik. 1/5 cos Y ditambah cos Y. Cos Y berarti ada angka 1. Angka 1 berarti 5/5 sobat belajar. Oke? Jadi jangan panik, ini hanya masalah sering berlatih atau tidak sobat belajar. Itulah kenapa sobat belajar harus pegang pulpen dan kertas, karena kalau cuma dibayangkan saja lupa sobat belajar. Percayalah pada apa yang dikatakan oleh siapa saja yang benar lah. Oke sobat belajar, kita lanjut. 2 sin X cos Y sama dengan 1/5 tambah 5/5 menjadi 6/5 sobat belajar. Cos Y. Connected ya sobat belajar ya, nyambung ya. Lalu cos Y-nya bisa kita saling hilangkan sobat belajar. Oke, jadi 2 sin X sama dengan 6/5. Dari sini sin X sama dengan 6/5 kali 2 jadi 6/10. Kita bisa simplify menjadi 3/5 sobat belajar. Oke, sin X-nya 3/5. Lalu yang buat apa itu? Kan yang ditanya cos 2X. Nah, sobat belajar sekalian, ada 3 rumus turunan yang bisa kita dapatkan dari pernyataan cos 2X. Yang pertama adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Yang kedua adalah 2 cos kuadrat X dikurang 1. Yang ketiga adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Loh, bukannya cos kuadrat X min sin kuadrat X 1. Bukan, itu mah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Hati-hati. Oke, kalau cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu adalah cos 2X. Oke, sobat belajar. Nah, kita sudah punya sin X. Jadi walaupun kita nggak tahu berapa nilai cos X-nya, bisa kita abaikan karena nanti hasilnya akan sama. Ini kan istilahnya 3 jalan menuju Roma. Saya mau bilang 1000, tapi cuma ada 3 di sini. Oke, sobat belajar, kita coba pakai jalan yang pertama. 1 dikurang 2 sin X kuadrat. Sin X-nya kita sudah punya 3/5. 3/5 kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 dikali 9/5 sama dengan 1 dikurang 18/25. Oke deh sobat belajar, kadang-kadang ada yang loncat ini di sini. Ya wis, mundur lagi sobat belajar. It's okay. Buat sobat belajar, apa sih yang enggak? Kenapa jadi 18/25? Karena ini sobat belajar. Ini ada, ini 25. Kenapa 25? Karena 3 dikuadratkan 9, 5 dikuadratkan 25. Jadi kalau kuadrat itu milik atas dan juga milik bawah. Jadi milik yang ada di dalam kurung. Jadi
Ini menjadi 1 dikurang 18 per 25. Nah, 1 itu kan 25 per 25. Dikurang 18 per 25 menjadi 7 per 25. Apakah kita punya? Iya, kita punya. Jawabannya adalah A. Oke, sobat belajar. Ini pakai cara yang pertama. Sebenarnya bisa saja saya berhenti di sini. Tetapi saya masih punya waktu. Jadi izinkan saya untuk memberi pencerahan, menghubungkan ini ke arah cos X. Sobat belajar, ini kan trigonometri. Kita bisa gambarkan X-nya ada di sini. Sinus adalah depan dibagi miring, oke? Atau kalau di sekolah-sekolah internasional mereka bilang opposite over hypotenuse. Oke, sobat belajar. Nah, depannya itu kan berarti 3. Sisi miringnya 5. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, atau kalau yang 3, 4, 5 udah di luar kepala, maka adjacent-nya atau sisi sampingnya adalah 4. Jadi dari sini kita bisa mencari nilai cos X-nya. Apa itu cos? Samping over miring atau adjacent over hypotenuse. Begitu kan sobat belajar? Jadi 4 per 5. Nah, sobat belajar, kita akan buktikan kalau hasilnya akan menghasilkan pakai cara yang manapun, hasilnya sama-sama 7 per 25. Kita masukkan sobat belajar. Jadi 2 dikali 4 per 5 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2 dikali 16 per 25 dikurang 1 sama dengan 32 per 25 dikurang 25 per 25, 32 dikurang 25 adalah 7 per 25. Lalu bagaimana kalau kita gunakan rumus yang ketiga? Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kita coba saja. 4 per 5 kuadrat dikurang 3 per 5 kuadrat sama dengan 16 per 25 dikurang 9 per 25. Silahkan dicek dengan hitungan kalian secara manual ataupun apapun itu. 16 dikurang 9, berapakah itu? 7 per 25. Dan jawabannya positif, mencocoki. Kenapa? Karena nilai sinus di kuadran 1 akan bernilai positif. Begitu kira-kira sobat belajar. Oke, silahkan dihayati baris demi baris jawaban yang ada di digital board ini, dan setelah itu boleh di screenshot. Oke, pastikan sobat belajar memahaminya agar sobat belajar tidak buang-buang umur. Silahkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, yaitu algebra. Oke sobat belajar. Nah, di kasus ini agar memudahkan sobat belajar, karena ada per 8, maka pastikan semuanya dikali 8. Jadi ini 8 dikali X kuadrat per 2 ditambah 8 dikali Y kuadrat per 8, dan jangan lupa sebelah kanan pun dikali 8 sobat belajar. Jangan hanya yang kirinya saja. Karena apa? Karena nanti sobat belajar bingung sendiri ke depannya. Nah, dari sini kita coret jadi 4x kuadrat ditambah ini habis menjadi Y kuadrat sama dengan 24. Sementara dari persamaan yang sini kita bisa dapatkan bahwasanya X kuadrat sama dengan 6 dikurang Y kuadrat sobat belajar. Oke? Nanti setiap kita ketemu X kuadrat, kita bisa ganti menjadi 6 min Y kuadrat. Ini persamaan 1, ini persamaan 2.
kita bisa substitusikan persamaan yang kedua masuk ke dalam persamaan yang pertama. Ayo kita coba. 4x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 24, dan di x kuadrat adalah 6 dikurang y kuadrat berarti 4. 6 dikurang y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 24 kali pelangi. 4 kali 6 24 dikurang 4y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 24. 24 di depan bisa kita usir ke sebelah kiri menjadi 4y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 24 dikurang 24. Ini menjadi min 3y kuadrat sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 0 dibagi min 3. Karena 0-nya ada di atas, kita selamat, nilainya adalah 0. Jadi y kuadratnya adalah 0. Sebenarnya ini ada 2, y1 dan y2, otomatis 0 sobat belajar. Nah, dari sini sobat belajar kita bisa mencari nilai x kuadrat. Kenapa? Karena dia bertanya jumlah dari semua nilai x. Dia nggak nanya y-nya berapa, tapi yang ditanya adalah jumlah dari semua nilai x. Yuk kita masukkan sobat belajar. Dari persamaan yang kedua kita punya x kuadrat sama dengan 6 dikurang y kuadrat, dan kita juga sudah punya y kuadratnya itu nilainya adalah 0. Jadi x kuadrat sama dengan 6 dikurang 0, jadi x kuadrat sama dengan 6. Dan sobat belajar berarti x-nya berapa? Plus minus, jangan lupa sobat belajar, daripada akar 6. Kenapa? Karena akar 6 positif dikuadratkan hasilnya 6, dan min akar 6 dikuadratkan hasilnya juga 6. Jadi bisa positif 6, bisa negatif 6. Jadi dari sini kita tahu x1-nya positif 6, x2-nya negatif akar 6. Oke sobat belajar, positif akar 6 dan negatif akar 6. Pertanyaannya semua jumlah berarti penjumlahan. Berarti kalau kita jumlahkan x1 ditambah x2, karena kita cuma punya 2, ya yang dijumlahkan 2 saja kalau gitu. Kalau kita punya 3, ya 3. Kalau kita punya 4, ya 4. Kalau kita punya banyak, ya banyak yang dijumlahkan sobat belajar. Jadi dari sini akar 6 ditambah negatif akar 6, ini satu bernilai positif, satu bernilai negatif dengan kekuatan yang sama, yaitu kekuatan akar 6, maka netral dia atau menjadi 0 sobat belajar, dan kita punya jawabannya di situ sobat belajar. Semoga penjelasan ini memberi pencerahan pada sobat belajar dan semoga mudah untuk dicerna oleh sobat belajar sekalian. Silakan sobat belajar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar, pada akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita sobat belajar. Tapi jangan khawatir sobat belajar, kita akan ketemu lagi di live classes berikutnya. Dan jangan lupa sobat belajar, masih banyak live classes lainnya bersama kakak-kakak lainnya yang kece-kece dan keren-keren tentunya, yang tentunya kemampuannya di atas saya semuanya sobat belajar. Oke, sobat belajar, untuk hari ini sekian dulu, dan saya tutup dengan lagi-lagi mantra tak berguna. Sopo-sopo mangane loro, ngakune siji, matine jadi memendi. Sopo-sopo yang ingin jadi lebih pintar atau lebih baik lagi, terus pantengin live classes ini. Karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Wassalamualaikum. Kebu. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.